Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan video pembelajaran kali ini kita akan coba membahas puasa wajib dan puasa sunnah. Untuk itu, baiklah siap-siap sahabat muslim untuk mempelajarinya dengan seksama. Akan tetapi alangkah baiknya sebelum kita memulai menyimak pembelajaran ini, kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kita akan jelaskan standar kompetensi tentang kemampuan setelah mempelajari video pembelajaran ini. Sobat muslim diharapkan bisa menjelaskan ketentuan puasa wajib, mempraktikkan puasa wajib, menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senin Kamis, Syawal, dan puasa Arafah. Kemudian sobat muslim bisa mempraktikkan puasa sunnah Senin, Kamis, Syawal, dan puasa Arafah. Selanjutnya di sini kita berikan gambaran skema tentang ibadah puasa. Sobat muslim nanti akan dihadirkan apa sih pengertian dan dalil tentang ibadah puasa, kemudian rukun puasa, syarat puasa, perkara membatalkan puasa, perkara sunnah dan ma'ruf dalam berpuasa, kemudian jenis-jenis puasa, dan yang paling penting adalah hikmah atau fadilah melaksanakan ibadah puasa. Umat muslim dan muslimah, kita diwajibkan berpuasa. Adapun puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja. Di sini kalau kita buat akronim puasa ya. Puasa itu yang pertama, pikiran jangan macam-macam loh ya. U-nya ucapan jangan jorok-jorok. Kemudian A-nya aksi jangan yang tidak baik ya. Lalu puasa sama harus selalu dihormati. Dan yang paling penting dalam beribadah puasa, amalnya diperbanyak seperti membaca isi Al-Quran, bersidko, dan lain sebagainya. Lalu kemudian pengertian puasa itu, puasa ya ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat ya. Kita tahu bahwa rukun Islam itu satu syahadat, sholat, zakat, dan yang keempatnya puasa. Kemudian yang kelima ibadah haji. Tapi puasa secara pengertian artinya menahan diri dari makan dan minum serta dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga sahabat muslim akan dikenalkan apa sih kewajiban, dasar hukum, dan perintah puasa Ramadan. Di sini jelas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ayat ini sangat jelas sekali bahwa kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Karena Allah merintahkan bukan hanya pada kita saja, sebelum kita pun orang-orang sudah diwajibkan. Jadi ketentuan puasa sangat jelas di sini. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa dengan ibadah puasa semoga saja pastinya kita akan ditingkatkan ketakwaannya. Baik, untuk selanjutnya sahabat muslim tentang syarat wajib puasa. Di sini sebagaimana yang kita lihat bahwa yang pertama Islam, baligh, berakal, dan mampu berpuasa ya. Jadi ketentuan syarat wajib puasa yang pertama Islam. Kenapa Islam? Ya jelas karena tidak wajib pada orang kafir. Kita sebagai umat muslim dan muslimah wajib melaksanakan ibadah puasa. Kemudian baligh. Apa ketentuan dari baligh? Bahwa kita orang yang sudah dewasa, arti mumayyiz artinya yaitu yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan tidak wajib kepada anak-anak. Sebagaimana yang jelas kita ketahui, baligh di sini sebagaimana ketentuan muslim dan muslimah ada ketentuan waktu yang berbeda. Kalau muslim atau laki-laki itu bisa ditandai pada usia 15 tahun kurang lebih atau sudah mimpi basah. Adapun kalau perempuan atau muslimah itu pada usia kurang lebih 9 tahun atau juga yang sudah masa haid. Kemudian syarat wajib puasa juga berakal, bahwa di sini orang yang berakal, orang yang normal itu wajib melaksanakan ibadah puasa dan tidak wajib pada orang gila.
Kemudian syarat wajib puasa juga yang terakhir, yang keempat, itu mampu berpuasa. Tidak wajib pada orang yang sakit, tidak wajib juga kepada orang yang lansia atau uzur di sini ya. Baik, terus selanjutnya, sahabat muslim, apa saja sih rukun puasa? Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, niat puasa pada malam harinya. Jadi, sebagaimana kita suka melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita sering melaksanakan puasa dengan diawali niat. Di sini contohnya, nawaitu sama qadin an andai fardu syahri ramadhana hadisanati farallu lillahi ta'ala. Nah, itulah niat seperti yang contohnya ya. Jadi niat dulu rukun puasanya, kemudian yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi siap-siap ketika kita sudah berniat berikrar melakukan ibadah puasa, kita harus siap juga meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Adapun juga syarat sah puasa, sahabat muslim, harus kita ketahui syarat sah puasa pertama Islam, kemudian berakal yang tadi dijelaskan, mumayyiz artinya adalah mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian niat pada waktu malam bagi puasa fardu seperti yang tadi ya niatnya. Kemudian suci daripada haid dan nifas. Ini bagi muslimah itu harus sudah bersih, sudah suci dari haid dan nifas. Kemudian menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jadi syarat sah puasa, sobat muslim, kita jelas lagi bahwa ada 6. Lalu apa saja tentang hal-hal yang membatalkan puasa? Ada 8, sahabat muslim. Coba simak saja. Di sini yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian 2, bersenggama atau suami istri di sini. Yang ketiga, memasukkan sesuatu ke dalam lubang anggota badan, ya, dubur dan kubur di sini ya. Kemudian muntah dengan sengaja. Ada yang kelima, datang bulan atau nifas bagi muslimah yang tadi. Kemudian yang keenam, hilang ingatan atau gila. Ketujuh, keluarnya sperma dengan sengaja. Yang kedelapan, ridho murtad keluar dari Islam. Di sini sangat jelas bahwa hal yang membatalkan puasa seperti yang dijelaskan. Untuk selanjutnya, sahabat muslim juga, apa saja tentang perbuatan yang dapat merusak pahala puasa. Yang pertama, fitnah atau mencela. Kemudian menipu, mencuri dan bohong. 3, menggunjing dan marah. 4, memandang wanita dengan syahwat. Dan 5, perbuatan-perbuatan syahwat lainnya ya. Melihat perbuatan syahwat lainnya itu sangat banyak ya, berkait tentang syahwat atau hawa nafsu. Jadi kesimpulannya dari yang kelima ini, segala perbuatan yang negatif yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah atau juga hal yang bermaksiat itu sangat dilarang dan itu juga bisa merusak pahala puasa. Ya, hati-hati, di sini dijelaskan perbuatan yang dapat merusak pahala puasa ya, pahalanya. Jadi puasa itu ada yang membatalkan dan ada yang merusak pahalanya. Jadi perbedaan antara hal yang membatalkan dengan yang merusak pahala puasa adalah kalau yang membatalkan jelas itu puasanya jadi batal. Kalau yang rusak pahalanya, puasanya tidak batal, tapi kita percuma puasa karena pahalanya sudah hilang. Nah ini. Baik, itu selanjutnya di sini sahabat muslim, apa saja sih orang-orang yang diperbolehkan berbuka? Di sini siapa aja? Yang pertama, orang sakit. Kemudian 2, musafir. Yang ketiga, wanita hamil atau yang menyusui. Yang keempat, orang yang lanjut usia. Yang kelima, perempuan yang haid dan nifas. Di sini dijelaskan ketika puasanya bisa dengan ibadah puasa itu bisa tambah parah sakitnya, maka dia wajib mengqadha di hari yang lain. Kemudian kalau yang musafir artinya orang yang dalam perjalanan yang sangat jauh. Di sini ada kategorinya kurang lebih atau minimalnya 81 km. Jika perjalanannya itu lebih dari itu kemungkinannya, dan jarak qashar ya 81 km. Ini juga kaitannya dengan salat qashar. Kemudian wanita yang hamil atau menyusui. Ini di sini cenderung kalau wanita hamil atau yang menyusui ditakutkan jabang bayinya atau si janinnya, kemudian bayinya itu akan terpengaruh berkaitan nutrisi ibunya yang sedang berpuasa. Jadi itu diperbolehkan berbuka. Adapun orang yang lanjut usia di sini juga
boleh berbuka asalkan dia wajib membayar fidyah. Nah sahabat muslim, hikmah puasa apa saja diantaranya adalah meningkatkan ketakwaan dan keimanan ya. Ketakwaan seperti yang tadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa Allah memerintahkan kita berpuasa adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, menguji keimanan ketakwaan kita ya. Yang selanjutnya, hikmah puasa meningkatkan kesabaran dalam mengekang hawa nafsu. Itu juga ada istilah jihadun bin nafsi, jadi jihad melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan terkekang, akan terkontrol dalam beribadah puasa. Selanjutnya yang ketiga, melatih jiwa tabah dalam derita. Derita di sini maksudnya adalah kita akan kuat, jiwa kita tidak akan mudah tergoyahkan karena hanya hawa nafsu seperti kita ingin makan, minum ya, dan keserakahan jiwa yang ditimbulkan dari makanan dan minuman tersebut. Selanjutnya adalah sebagai latihan disiplin, jujur dan percaya diri. Kemudian yang kelima, memelihara kesehatan. Hikmah puasa tersebut sangat penting sekali, yaitu untuk kesehatan kita. Tubuh kita yang setiap hari selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang kadang tidak terkontrol akan merusak kesehatan kita atau membuat penyakit dalam tubuh ini akan terkontrol, akan teratur oleh puasa. Yang keenam, hikmah puasa sebagai pendidikan agar mempunyai jiwa penyantun atau dermawan terhadap fakir dan miskin. Sebagaimana yang kita ketahui, dengan kita berpuasa kita akan merasakan penderitaan mereka, itu akan timbul rasa empati. Demikian sahabat muslim tentang hikmah puasa. Baik, untuk selanjutnya di sini juga dijelaskan sahabat muslim apa saja jenis-jenis puasa: puasa wajib, puasa sunnah, puasa dibaca dan disimak ya. Puasa wajib tentuannya ada jelas puasa bulan Ramadan, puasa qada dan qada, nazar dan lain sebagainya ya. Di sini juga yang pertama kita akan coba jelaskan puasa wajib. Ya, tadi dijelaskan bahwa puasa wajib itu adalah puasa yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka orang tersebut mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala. Dan niat berpuasa di bulan Ramadan adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa sok dari kewajiban fardu Ramadan tahun ini karena Allah yang Maha Tinggi. Kemudian berbukanya ada doanya juga, mungkin saat ini sudah tahu dan tidak asing lagi bahwa Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aqaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya sahabat muslim, kemudian bisa memahami keutamaan bulan Ramadan ini sekaligus motivasi kita melakukan ibadah saum di bulan Ramadan. Apa saja yang pernah coba disimak, ini diantaranya keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Dan juga yang poin 3 di sini dijelaskan, dilipat gandakan pahala semua amal kebaikan. Apa saja? Banyak amal kebaikan ya. Kita juga memberi air minum dengan keikhlasan kepada yang membutuhkan, ini akan dilipat gandakan pahalanya. Maka marilah kita sama-sama mengejar pahala ibadah di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, insyaallah ya. Sobat muslim, hal yang disunahkan di bulan Ramadan apa saja? Ada 9 di sini, boleh disimak ya. Hal yang disunahkan di bulan Ramadan sangat banyak ya. Selain dari kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, ada hal yang menarik ya. Iya, disimak saja. Perbanyak sidqah, diantaranya poin 5. I'tikaf itu artinya kita berdiam diri di masjid, tentunya bukan hanya tiduran ya, tapi kita berzikir, membaca Al-Quran itu di masjid. Ya. Untuk selanjutnya sahabat muslim, apa saja itu puasa nazar? Nazar itu pengertiannya janji ya, seorang tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut hukum syarat, tapi kalau sudah dinazarkan menjadi wajib. Nah ini ada niatnya. Nah, itu soman nazari lillahi ta'ala ya. Aku berniat berpuasa nazar karena Allah Ta'ala. Selanjutnya ada puasa wajib kifarat. Apa itu puasa kifarat? Yaitu puasa menebus dosa sebagai denda ya. Kifarat itu denda, bisa diartikan seperti itu.
karena melakukan sesuatu yang dilarang agama seperti orang yang sedang berpuasa karena meninggalkan rukun atau wajib haji. Ada lagi tentang puasa yang wajib, hukumnya adalah puasa qada. Puasa wajib ditunaikan karena berbuka dalam bulan Ramadan, karena ada uzur syar'i, bepergian jauh, sakit keras, haid dan nifas. Mungkin dan juga dalam pelaksanaan juga mungkin sahabat muslim mengetahui kalau misalkan perlu dibatalkan atau dilanjutkan tidak jadi masalah. Ini berkaitan tentang kondisi kesehatan badan yang tidak mendukung. Dan apa saja sih puasa, macam-macam puasa sunnah? Ada 9 di sini. Yang pertama puasa Senin Kamis. Ini sahabat muslim yang melaksanakan puasa Senin Kamis, alhamdulillah ya sudah bisa mampu. Puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, kemudian puasa Asyura 10 Muharram, dan puasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada juga puasa Sya'ban pertama bulan Sya'ban, puasa pada bulan Haram, bulan yang dihormati, dan ke-8 puasa 3 hari setiap bulan, dan puasa Daud. Apa sih? Nah, untuk selanjutnya sahabat muslim tentang puasa Arafah ya. Puasa Arafah ialah puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Kenapa disebut Arafah? Karena hari itu orang-orang yang melakukan ibadah haji sedang wukuf di Arafah ya. Jadi puasa Arafah ini sunnah bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Seperti kita di tanah air ini, kita belum mampu melakukan ibadah haji. Nah, ingin memperoleh ibadah hajinya cukup melaksanakan puasa Arafah. Rasulullah SAW bersabda yaitu melarang puasa Arafah bagi orang-orang yang ada di Arafah. Itu cukup mereka melaksanakan ibadah Arafah ya, hukum. Kalau kita yang tidak melaksanakan itu adalah dengan puasa Arafah. Nah, sahabat muslim, bahwa tentang puasa Arafah ini di dalam sebuah hadis riwayat Muslim bahwa puasa tersebut mengukurkan dosa tahun yang lalu dan tahun yang tersisa. Jadi marilah kita sama-sama kalau ada kesempatan dengan niat Allah Ta'ala melaksanakan puasa Arafah. Selanjutnya di sini ada puasa Syawal. Nah, puasa Syawal itu puasa 6 hari pada bulan Syawal selain tanggal 1 Syawal, serta melaksanakan puasa full sebulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya ya, setelah berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dari Syawal puasa, maka ia adalah seperti pahala puasa azhar setahun. Riwayat Al-Bukhari, namanya ada puasa Asyura ya. Terusnya sahabat muslim simak tentang puasa Asyura. Puasa Asyura ini adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura termasuk puasa sunnah juga ya. Cukup besar pahalanya loh ya. Sahabat muslim juga jangan lupa di sini ada puasa 10 Muharram. Karena dengan puasa 10 Muharram itu adalah atau puasa Asyura bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Nah, sahabat muslim sambil disimak tentang puasa-puasa sunnah lainnya, mari kita juga sambil merenung bahwa betapa nikmatnya orang yang sedang berbuka puasa ya. Puasa apapun itu, mau puasa wajib maupun puasa sunnah. Jadi ketika berpuasa ada kenikmatan yang sungguh luar biasa. Apakah kalian pernah merasakan nikmat tersebut? Ya, seharian kita menahan lapar dan haus, nikmatnya begitu tiba saat berbuka. Alhamdulillah lapar dan haus terobati. Apa yang bisa kita rasakan pada saat kita menjalankan ibadah puasa? Puasa bukan hanya menahan makan dan minum loh. Banyak orang di sekeliling kita berpuasa, mereka beramai-ramai sahur di waktu sebelum fajar tiba. Lantas menahan lapar dan haus di siang harinya. Seharian mereka tidak makan dan minum. Begitu mendengar azan maghrib, ya tentunya dikumandangkan, tuntas sudah puasa pada hari itu. Semudah itukah kita melaksanakan puasa? Sahabat muslim, ternyata selain menahan makan dan minum, kita yang berpuasa juga harus menahan diri dari segala perbuatan yang mengandung dosa. Lebih jauh lagi kita harus meninggalkan perkara-perkara yang dapat merugikan orang lain, seperti mencuri, korupsi, mengambil setiap hak orang lain.
puasa adalah momen yang paling tepat untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa di bulan Ramadan ya, setiap pahala dilipat gandakan 1000 kali lipat. Jadi sahabat muslim, pertanyaannya, apakah kita tidak rugi jika tidak berpuasa? Bekerja pun bernilai ibadah manakala diniatkan dengan benar loh. Para petani yang mengayunkan cangkulnya di saat puasa, orang tua kita atau bekerja menafkahi keluarga lebih baik daripada yang hanya tidur dari pagi sampai petang. Jadi sahabat muslim, dengan melaksanakan puasa memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal ibadah. Kita juga mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat selama ini, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah sahabat muslim, tiba saatnya kita mengupas habis tentang fungsi puasa dalam kehidupan ya, ataupun hikmah berpuasa. Di sini kita lihatnya fungsi puasa dalam kehidupan, dan mudah-mudahan setelah menyimak video pembelajaran tentang puasa ini, sahabat muslim bisa lebih meningkatkan amalan-amalan ibadah, khususnya beribadah puasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.